bunda semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bunda dengan channelnya Arlin, channel seputaran aktivitas harian saya sebagai ibu rumah tangga ya. Ngapain aja sehari ini, simak videonya sampai selesai. Nah, ini ceritanya ya bunda. Di sini ada temen ulang tahun pas sekalian arisan gitu ya. Jadi arisan saya tuh sebulan sekali. Jadi untuk ngumpul aja ini tuh sama tetangga-tetangga dulu waktu saya masih tinggal di resort ya. Supaya kita tuh tiap bulan bisa ngumpul gitu loh bunda. Nah, selamat ulang tahun buat Mbak Ananya. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu tentunya. Dan di sini kita juga ambil foto-foto. Cuma ya fotonya cuma ini aja ya. Nah, oke bunda, di sini ceritanya udah pulang ke rumah setelah arisan tadi. Jadi jam 12 siang tadi aku itu pergi arisan dan makan dan ketemu sama teman-teman juga ya. Jadi udah sampai di rumah. Ceritanya ini tuh bebek panggang aku itu masih separuh ya, paha utuh gitu. Jadi kalau order bebek panggang itu dia bebeknya itu separuh ya bunda ya, jadi nggak habis. Jadi makanya ini tuh masih separuh, pahanya gede banget ini pun sayang ya kalau nggak dibawa pulang. Jadi aku minta dibungkus aja nih, ini tuh gede banget, ini bisa buat 2 kali makan. Oke lanjut, ini tadi aku juga pesen yaitu sambal paru ijo ya. Jadi aku tuh suka banget ya makan namanya paru. Dan ini tuh enak banget bunda, empuk dan sambelnya itu maknyos gitu ya. Pokoknya aku tuh suka banget. Makanya tadi aku itu minta dibungkusin bebek aku yang masih separuh dan order ini ya. Nah ini nanti buat makan 2 hari. 2 hari 3 hari gitu ya bunda ya. Jadi sambal parunya itu satu bungkusnya 45.000 ya bun. Nah ini aku bungkus dulu. Dan ini aku mau merapikan sampah-sampah di sini ya bun. Oh ya bunda, terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton video saya tentunya, yang masih aktif komen, like, dan yang udah bantu share. Terima kasih banyak ya bunda ya. Pokoknya semoga aja kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya ya bun. Nah oke bunda, di sini aku tadi setelah arisan tuh beliin roti bakso ya bunda ya. Jadi roti ini tuh aku beliin bakso itu buat dia nanti sore itu makan obat. Nah ini tuh kemarin aku itu lagi ngerebus, yaitu bukan ngerebus ya, ngukus ubi gitu bun. Jadi aku tuh ngukus ubinya itu pakai rice cooker kayak gini ya. Nah ini tuh mau aku cuci. Bisa kalian lihat di sini itu ungu ya. Jadi di sini tuh mau aku cuci dulu. Oke bunda, sambil nyuci-nyuci ini aku tuh mau bercerita tadi pagi ya. Ceritanya tadi pagi bangun tidur itu Pak Su itu badannya panas dan dia itu sesak nafas kalau batuk itu. Jadi dia itu minta dianterin ke rumah sakit ya. Jadi aku itu pagi-pagi jam 8 kurang itu sudah di rumah sakit besar di sini, di area sini di Batam. Dan Pak Su itu tadi blood pressure-nya atau apanya itu dia tuh turun ya. Jadi dia itu agak susah bernafas, makanya dia itu cepet-cepet minta dianterin ke rumah sakit. Jadi Pak Su itu tadi tuh dikasih alat bantu untuk bernafas ya supaya lega gitu ya. Jadi Pak Su itu katanya tadi setelah di ronsen dia katanya kena infeksi paru-paru ya bun, dan harus dikasih obat yaitu antibiotik. Sebenarnya tadi sama dokternya itu disuruh ngamar ya alias nginep, tapi Pak Su tidak mau nginep ya, jadi kita memutuskan untuk pulang saja. Setelah bayar dan setelah ambil obat kita pulang ya bun.
Jadi setelah pulang aku masakin buat Pak Su dan dia makan obat dan dia katanya agak mendingan juga. Jadi makanya kita menunggu sampai beberapa hari, mungkin kalau 2 hari Pak Su nggak begitu membaik, aku akan bawa langsung lagi Pak Su ke rumah sakit untuk ngamar saja. Soalnya takut ada apa-apa Bun, karena aku tuh juga takut kalau Pak Su itu sakit dan kenapa-napa ya. Terus terang Bun, saya itu kan cuma sama Pak Su ya di sini. Kalau Pak Su sakit itu sedih banget gitu ya Bun ya. Jadi aku tuh kalau lihat Pak Su tergeletak di rumah sakit kayak gitu tuh pengennya tuh nangis gitu loh Bun. Jadi aku tuh sedih banget gitu ya kalau Pak Su itu sakit gitu. Makanya Bun, aku tuh sayang banget sama Pak Su, bukan karena apa-apa ya. Pokoknya nggak tahu lah, nggak bisa dijelasin di sini. Jadi alhamdulillah Pak Su itu udah agak mendingan. Jadi tadi lepas Pak Su makan, dia suruh aku pergi makan siang sama teman-teman gitu untuk arisan juga. Makanya aku tadi pergi ninggalin dia untuk makan siang, dan pulangnya itu dia kutanya dia oke, dan alhamdulillah dia oke Bunda. Dan aku agak lega banget ya kalau Pak Su itu nggak kenapa-napa. Ya begitulah Bunda, soal itu separuh nyawa ya. Jadi suami itu kan separuh nyawa ya. Jadi kalau dia sakit itu bikin hati saya itu juga sakit gitu loh Bun. Maksudnya itu gimana ya, sedih banget gitu loh Bun. Jadi makanya saya tuh selalu berdoa semoga Pak Su itu selalu sehat gitu loh Bun. Makanya kalau apa-apa itu dia mau nonton TV seharian, mau ngapain aku biarin aja. Jadi nggak perlu aku ngomel-ngomel mau ngapain. Jadi makanya kerjaan rumah aku tuh nggak pernah ya Bun nyuruh-nyuruh atau minta bantuan sama Pak Su, itu nggak pernah. Jadi aku tuh selalu berusaha ngerjain sendiri gitu. Ya kalaupun pasang lampu atau apa itu memang saya nggak bisa ya Bun. Jadi Pak Su yang pasang lampu, yang apa gitu loh Bun. Jadi kalau masalah cuci baju, masak ataupun apa itu nggak pernah ya saya itu kayak melibatkan atau menyuruh gitu. Saya memang nggak pernah. Karena memang saya kan tahu sendiri Bun ya. Saya kan nggak punya anak, jadi nggak begitu sibuk. Sibuknya saya itu ngapain? Saya kan nggak ngurus apa-apa ya, cuma ngurus suami gitu ya. Jadi di sini itu aku nggak mau Pak Su itu terlibat dalam urusan kerjaan rumah tangga. Kalau kalian punya anak 3 sibuk gitu, wajib ya Bun, Pak suami bantuin gitu. Tapi kalau saya tuh memang ya walaupun saya itu sekarang ya kalau nyuci baju tinggal, kalau nggak mau nyuci ya tinggal di laundry, nggak mau gosok tinggal ditaruh di laundry, nggak mau masak juga tinggal order makanan atau keluar makan di luar gitu ya. Jadi kalau masalah bersih-bersih rumah ya semaunya saja sih. Lantai pun juga nggak perlu di pel atau didilat setiap hari juga nggak perlu juga gitu ya. Saya bukan orangnya bukan pembersih banget, tapi saya usahakan rumah saya itu bersih ya. Ya walaupun di belakang rumah ini agak kotor karena memang nggak pernah dipakai gitu ya, maksudnya buat jalan-jalan atau buat nongkrong gitu emang nggak pernah. Makanya aku tuh kalau bersihin itu ya seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu ya kalau belakang rumah. Tapi kalau di dalam rumah itu lantai bawah di dapur itu kadang wajib ya Bun aku bersihin atau aku sapu atau pel 2 hari sekali gitu. Pokoknya nggak perlu juga setiap hari harus dibersihin gitu ya Bun, karena saya itu bukan pembantu ya. Aku tuh di rumah bukan pembantu atau asisten. Saya itu hanya ibu rumah tangga ya. Pokoknya ya relax aja gitu loh. Nggak usah ngoyo. Oke lah Bunda, di sini aku itu nerucus terus ya. Pokoknya saya itu selalu bersyukur Pak Su itu selalu sehat, kembali sehat gitu. Jadi di sini tuh tadi aku sudah nyuci dan ini aku jemur-jemurin baju gitu ya Bun. Karena baju aku ini yang aku cuci tuh semua serba putih, jadi makanya cuma sedikit aja, makanya aku taruh di mesin cuci sendiri. Kalau kebanyakan cucian atau banyak yang berat-berat, handuk atau apa itu saya bawa ke laundry aja Bun untuk dicuci dan digosok.
Ya biar mengurangi capeknya saya ya. Tapi tentunya juga bayar ya bun, kalau ditaruh di laundry ya sama aja sih bun. Kalaupun aku nyuci di rumah, gosok di rumah itu pun sama aja pakai uang karena pakai listrik, pakai air gitu ya bun ya. Jadi namanya itu sama aja lah bun, mau digosok di luar, mau di laundry di luar, mau di rumah itu sebenarnya sama saja. Bukan pasal karena saya itu males atau apa, tapi ya memang iya males gitu. Nggak apa-apa ya bunda ya, pokoknya yang penting hidup bahagia, duit ada gitu ya. Pokoknya nggak usah terlalu hidup terlalu dibikin ribet dan repot gitu ya. Menikmati hidup ya bunda ya. Kita tuh sudah kerja payah setengah mati, yang separuhnya gitu kita harus menikmati gitu ya. Kalau bukan kita yang menikmati sendiri hasil jerih payah kita, mau siapa lagi gitu ya bun. Hidup itu dinikmati aja ya bunda ya, jangan terlalu be hard on yourself. Kayaknya wong desa pakai Inggris. Oke bunda, di sini setelah selesai menjemur baju putih-putih, di sini ada daleman dan ini juga baju-baju kaos-kaos yang perlu digosok. Ini nanti mau aku taruh di plastik, mau aku taruh di laundry. Nah di sini bisa kalian lihat Pak Sutu sudah nonton TV, udah relax. Pokoknya dia alhamdulillah dia udah agak mendingan dan nggak begitu nggak begitu sakit sih. Dan di sini aku temenin aja dia tuh nonton TV, dan ini tuh tadi sambil aku lipat-lipat daleman, dan ini tuh kita lagi nonton movie. Oke lah bunda, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton aktivitas aku dari pagi sampai siang hari, sore hari ya bun ini. Jadi terima kasih banyak, semoga kalian terhibur dan semoga bisa memotivasikan. Mohon maaf segala kekurangan, dan jika ada kata yang kurang berkenan atau videonya bunda kurang suka, mohon maaf ya bunda ya. Oke bunda, sampai di sini dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah bunda.